Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari yaitu membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Ada 3 pembahasan kita pada materi kali ini. Yang pertama, menelaah Al-Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat ke-59 tentang ketaatan. Yang kedua, menelaah Al-Quran Surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat ke-48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Dan yang ketiga, mengkaji Al-Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 105 tentang etos kerja unggul. Bagian pertama, menelaah Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-59 tentang ketaatan. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema. 2. Menaati perintah Rasulullah SAW, baik perintah mengamalkan maupun perintah meninggalkan larangan. 3. Mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri. Dan yang keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan kepada ulil amri. Ada kisah yang menarik tentang ketaatan yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Pada masa Nabi SAW, ada laki-laki yang berangkat berperang dan berpesan kepada istrinya, "Hai istriku, janganlah meninggalkan rumah ini sampai aku pulang." Setelah suaminya berangkat, ada kabar bahwa ayahnya menderita sakit. Wanita tadi mengutus utusan agar menemui Rasulullah SAW tentang apa yang seharusnya dilakukan. Rasulullah SAW bersabda kepada utusan itu agar dia menaati suaminya. Wanita itu menerima ketetapan Nabi sesuai pesan suaminya. Waktu terus berjalan, kondisi ayahnya semakin buruk. Diutus lagi utusan tersebut dan jawabannya tetap sama. Wanita tadi
tetap menaati suaminya dan tidak berani keluar rumah. Akhirnya ayahnya wafat. Dia pun tidak melihat jenazah ayahnya, tetap sabar di rumahnya sampai suaminya pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni wanita tersebut disebabkan ketaatannya kepada suaminya. Ayahnya juga diampuni menurut riwayat yang lain. Bagian kedua, menelah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah berkehendak, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Yang pertama, Al-Quran itu hak, baik isi maupun kandungannya, cara turunnya dan zat yang menurunkan, yang mengantarnya maupun yang diturunkan kepadanya. Yang kedua, Al-Quran bukan hanya membenarkan kitab suci sebelumnya, tetapi juga menjadi batu ujian atau tolak ukur kebenaran, saksi kebenaran dari kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Tiga, setiap umat memiliki syariat sendiri yang merupakan sumber kebahagiaan di masanya. Dan yang keempat, melalui ayat ini umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan seperti salat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, dan menebarkan kedamaian. Manfaat yang bisa kita peroleh dalam kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, berkesempatan untuk menjadi hamba yang dimuliakan Allah. Yang kedua, berpeluang menjadi hamba yang paling terbaik. Dan yang ketiga, berpeluang menjadi hamba yang paling dicintai Allah. Bagian ketiga, mengkaji Al-Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul.
Di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 105, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal saleh sebanyak mungkin hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. 2. Meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang diisi yang aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan masa depan. Yang ketiga, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak. Dan yang keempat, agar tidak menyalahi aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, manfaat dan etos kerja atau kerja keras. Yang pertama, menjaga kehormatan diri, karena dengan bekerja keras hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena wujud pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan bekerja keras. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar, dan tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau problema. Yang kelima, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam mengelola alam ini. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang lebih mandiri. Penutup. Untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini, maka mari kita menutup dengan sebuah pesan. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang gemar berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.